sehat, salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Bertemu kembali dengan Ibu MG di mata pelajaran sosiologi. Adapun tema kita pada hari ini adalah kelompok sosial di masyarakat. Untuk lebih memahami apa itu kelompok sosial, silahkan simak video berikut. Untuk pertemuan yang pertama kita di kelas 11 ini, kita akan membahas mengenai yang namanya kelompok sosial. Nah, kira-kira kelompok sosial itu apa ya? Rasa tidak akan asing lagi kata-kata dari kelompok sosial, apalagi kelompok sosial di masyarakat, karena kita adalah merupakan bagian dari masyarakat. Langsung saja kita masuk pada pengertian kelompok sosial ya. Oke. Pengertian kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Ya, dia mengatakan bahwa kelompok sosial itu merupakan himpunan ataupun kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Artinya di dalam kelompok sosial itu harus ada yang namanya komunikasi ataupun interaksi, maka terciptalah hubungan timbal balik dan juga saling mempengaruhi ya. Nah, ini adalah dua gambar yang menunjukkan kelompok sosial. Yang namanya kelompok sosial sudah pasti terdiri dari beberapa orang ya. Nah, yang pertama ini bisa dikatakan kelompok bermain. Yang kedua ini adalah kelompok diskusi. Ya, jadi mereka saling berinteraksi, mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan juga mereka memiliki keterkaitan. Inilah yang dimaksud dengan kelompok sosial secara sederhana di dalam masyarakat. Ya, oke. Nah, di sini ada syarat terjadinya kelompok sosial. Yang pertama, sudah pasti setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok. Yang kedua, memiliki hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Nah, yang ketiga, ya kan, memiliki faktor kesamaan seperti persamaan kepentingan, keturunan, dan juga tujuan. Adapun yang keempat, mempunyai struktur dan kaidah serta pola yang sama. Jelas bahwa di dalam satu kelompok itu pastinya harus ada kesamaan, kesadaran, hubungan timbal balik, lalu memiliki struktur dan kaidah serta pola yang sama. Kenapa hal-hal ini diperlukan? Karena di dalam kelompok sosial, khususnya di masyarakat itu tidak terbentuk begitu saja, tetapi karena adanya keinginan, adanya kesadaran, dan juga adanya komunikasi. Nah, nanti sedikit berbeda dengan yang namanya kerumunan dan massa. Ya, memang itu juga terdiri dari beberapa orang ya, itu nanti kita jelaskan. Nah, lalu di sini ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdapat sebuah persamaan tertentu seperti latar belakang, tujuan, nasib, ataupun ideologi. Seperti kita ya, ideologinya apa? Pancasila. Lalu yang kedua, berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola. Yang ketiga, bersistem dan berproses. Yang keempat, mempunyai sebuah kesamaan motif. Lalu yang kelima, mempunyai sebuah kesadaran dan sikap in group dan out group. In group itu adalah rasa ataupun kesadaran bahwa dia adalah anggota dalam kelompok ya. Nah, ataupun anggota dalam masyarakat tersebut. Lalu mempunyai sebuah solidaritas antar anggota. Lalu mempunyai sebuah struktur organisasi atau pembagian kerja yang jelas. Lalu mempunyai sebuah aturan norma kelompok yang jelas ya. Nah, tadi kan seperti yang kita ketahui ada Ibu berikan contoh kelompok bermain. Bu, di situ apakah ada struktur organisasi atau pembagian kerja yang jelas? Ya, memang tidak ada. Namanya juga kelompok bermain ya, kelompok bermain pada anak-anak, tetapi kan mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk apa? Pastinya bermain. Lalu bersistem dan berproses. Juga mereka memiliki kesadaran dan mereka saling mengenal. Dalam kelompok sosial ini harus memiliki juga yang namanya solidaritas antara anggota ya. Nah, lalu
Ini adalah fungsi kelompok sosial, mempermudah suatu pekerjaan, memenuhi kebutuhan individu, baik kebutuhan fisik maupun non-fisik, lalu melembagakan suatu norma atau nilai sosial, dan membangun keseragaman antara sikap dan perilaku. Ya, sudah pasti, ketika kita hidup di dalam kelompok sosial, artinya kita tidak hidup sendiri. Ya, kita membutuhkan juga yang namanya orang lain. Itulah kenapa terbentuk sebuah kelompok sosial, atau bisa dikatakan semacam sebuah komunitas. Di dalam komunitas kan pastinya jelas saling mengenal, memiliki hubungan timbal balik, saling mempengaruhi, dan juga memudahkan satu pekerjaan apabila kita bergabung dalam komunitas tertentu. Ya, pastinya di dalam juga memiliki yang namanya peraturan-peraturan ataupun nilai sosial, ya. Nah, ini adalah contoh dari kerumunan. Kerumunan ini, nakku, mereka tidak saling mengenal, ya, tapi terjadi karena adanya kebutuhan tertentu. Contoh kerumunan di pasar antara penjual dan pembeli. Mereka memang berkomunikasi, tapi mereka tidak sepenuhnya ataupun tidak seluruhnya saling mengenal. Itulah perbedaannya dengan kelompok sosial. Ya, memang mereka juga bersistem dan berproses, hanya saja ya kan tidak akan mungkin di pasar itu semua saling mengenal, apalagi antara penjual dan juga pembeli. Nah, ini massa ini adalah sebuah kelompok yang tidak terorganisir, hanya saja biasanya massa ini terjadi akibat adanya dalam dari satu hal ini, ya. Biasanya contoh dari massa ini adalah seperti yang kita ketahui, demo. Ya, memang terjadi kerumunan, hanya saja kerumunan yang terjadi ini akibat sesuatu. Mereka ingin melakukan sesuatu, itulah yang disebut sebagai massa. Ibu rasa kalian juga tidak lagi bingung ataupun tidak lagi asing dengan kata massa ini sendiri, karena massa ini terjadinya kerumunan ataupun orang-orang yang melakukan sesuatu karena adanya dalang dari sebuah permasalahan. Seperti di Indonesia sering terjadi demo menuntut misalnya banyak tuntutan mereka kepada pemerintahan, baik itu dalam segi demo mahasiswa karena menuntut pemerintahan atau ingin menurunkan salah satu anggota pemerintahan. Nah, itu juga bisa terjadi, ya. Atau misalnya massa yang menyerukan suara hati mereka ketika mereka tidak menyetujui adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi itu sedikit perbedaan antara kelompok, kerumunan, dan juga massa, ya. Kita juga merupakan anggota kelompok di dalam sebuah masyarakat. Jadi, materi kita untuk hari ini cukup sekian. Dan Ibu harapkan kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terlebih-lebih kalian juga dapat mengerjakan tugas kalian sebaik mungkin. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih.